Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita Biarkan Aku Bermain Game Dengan Tenang part yang ke-14. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, langsung aja klik tombol like-nya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, langsung subrek aja. Terus jangan lupa pasang headset, biar nontonnya tambah mantap. Dan tanpa basa-basi lagi, ayo langsung kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Di part sebelumnya, si King Snake muncul di hadapan Zhou-wen. Dengan ekornya, si King Snake menyerang Zhou-wen. Dengan sayap preman terbang, Zhou-wen berhasil menghindarinya. Melihat daya hancur yang begitu kuat, Zhou-wen merasa kalau si King Snake merupakan makhluk tingkat epik. Dirinya tidak akan bisa menghadapinya sendirian. Lalu di depannya, si King Snake bersiap melancarkan serangan nafas yang kuat. Serangan itu membuat Zhou-wen cukup panik. Tiba-tiba ada suara, "Tembak!" teriak si John. Dia ini adalah pria militer kenalannya Bu Dosen Wang Fei. Rentetan serangan ditembakkan ke si King Snake. Dua helikopter di udara merupakan umpan untuk si King Snake. Terus di bawah, si John mulai mengeluarkan skillnya. Rasakan ini, Lightning Strike, dan tawas. Sambaran petir menembus tubuh si King Snake. Darah hijau pun langsung mengguyur tubuh Zhou-wen. Si John langsung menemui Zhou-wen untuk memastikan apa kondisi Zhou-wen baik-baik saja. Lalu Zhou-wen tanya, kenapa monster itu bisa sampai ada di sini? Si John mengatakan kalau itu hanyalah bis pendamping yang lepas kontrol. Pihak militer sudah bertindak, jadi Zhou-wen nggak perlu khawatir lagi. Bis pendamping mana yang bisa ngamuk kayak gitu? Yo wis ben lah, lagian juga bukan urusanku, batin Zhou-wen. Singkat cerita, Zhou-wen sudah nyampe di asramanya. Dia pengen buru-buru mandi karena bau amis gara-gara kena darah dari si King Snake. Lalu ada sebuah kerang yang jatuh dari jaketnya. Kerang? Sejak kapan kerang itu ada di jaketku? Tanya Zhou-wen yang lagi keheranan. Tiba-tiba rambut pirang keluar dari dalam kerang. Dan gak pakai lama, langsung melilit leher Zhou-wen, sampai Zhou-wen kesulitan bernafas. Di depannya sudah ada sosok makhluk mirip Putri Duyung, tapi jauh lebih jahat. Apa-apaan si lacur itu? Dia jauh lebih kuat dari monster ular di luar tadi, batin Zhou-wen. Dengan ramah, si Putri Duyung ini mendekat ke arah Zhou-wen. Jadilah makananku, bocah, teriak si Putri Duyung sambil menunjukkan wajah aslinya. Dan jelep, Lord Kambing Simulator menyelamatkan Zhou-wen dari si Duyung laknat. Tanpa dosa, Lord Kambing menagih sayuran ke Zhou-wen. Zhou-wen langsung berjalan mendekati si Duyung laknat. Brengsek, aku ini seorang ratu iblis di lautan. Bisa-bisanya dibuat kayak gini sama Kambing Simulator, umpat si Duyung laknat. Woi Lord Kambing, masa dia menyebutmu Kambing Simulator? Bantai dia Lord, ucap Zhou-wen. Sontak si Duyung laknat langsung mohon maaf yang sebesar-besarnya sama Lord Kambing Simulator. Lalu si Duyung berkata, jika Zhou-wen dan Lord Kambing Simulator mau memaafkannya, maka dia akan memberikan sebuah divine teknik yang sudah diberikan sama ayahnya ke Zhou-wen. Kemudian si Duyung lanjut menjelaskan, ayahnya itu merupakan Primordial God yang berada di ranah mitik. Dan karena si Duyung membawa kekuatan darinya, dia jadi diburu sama monster lain. Dan supaya selamat, nggak ada pilihan lain baginya selain kabur. Kekuatan inilah yang dia tawarkan ke Zhou-wen. Untuk mendapat kekuatan ini, Zhou-wen disuruh fokus ke bola energi itu. Saat fokus ke bola energi, Zhou-wen merasa ada yang aneh.
Rasakan jebakan dariku, ujar si duyung laknat dalam hati. Sial, apa ini cuma jebakan? Batin Zhou-wen. Kemudian Zhou-wen dan Lord Kambing Simulator pun terserap masuk ke dalam bola energi itu. Zhou-wen terjebak di sebuah ruang yang tidak dia kenal. Kampret, si jalang itu berhasil menjebakku, batin Zhou-wen. Dia bertanya-tanya, sebenarnya tempat apa ini? Lalu Lord Kambing Simulator bertingkah cukup aneh. Lord Kambing lagi kenapa itu coy? Batin Zhou-wen. Kemarilah wahai netizen, Ucap suara aneh yang berasal dari pusat energi di depan Zhou-wen. Apa suara itu menganggapku sebagai netizen dari dunia kekacauan? Batin Zhou-wen. Tiba-tiba muncul cahaya yang semakin terang dari pusat energi. Zhou-wen pun langsung tersedot ke pusat energi itu. Dan secara nggak sadar, kekuatan sutra immortal mulai membantunya. Di dunia nyata, si duyung laknat mulai melepaskan diri dari kekangan Lord Kambing Simulator. Rasakan itu, hanya mereka yang punya darah kekacauan yang bisa mengatasi kekuatan itu. Kalian yang cuma manusia biasa dan kambing simulator jelas akan binasa, ucapnya. Tiba-tiba bola energi kekacauan mulai retak dan duar. Zhou-wen dan Lord Kambing Simulator berhasil kembali ke dunia nyata. Hal itu membuat si duyung laknat terkejut. Bagaimana mungkin kau dan Lord Kambing bisa kembali? Ujarnya. Lord Kambing Simulator mulai ngamuk. Lord langsung mengeluarkan serangan aura mirip api ke si duyung laknat dan berhasil membunuhnya. Lord Kambing Simulator nih bos, senggol dong. Bola kristal yang berisi energi kekacauan tadi mulai kosong, dan itu membuatnya menjadi bola kristal biasa. Singkat cerita, karena Lord Kambing Simulator sudah menyelamatkannya, Zhou-wen langsung membelikan Lord Kambing sayur-sayuran yang sangat banyak sebagai hadiah. Melihat Lord Kambing yang senang dengan hadiahnya, Zhou-wen pun izin pamit mau pergi keluar. Nggak pakai lama, Lord Kambing kita langsung menendang Zhou-wen keluar kamar. Di forum, informasi tentang Dragon Gate Grottes sangat banyak. Tempat itu berjarak 1 km dari kampus. Di dalamnya terdapat 50 gua. Setelah badai dimensi, monster dimensional mulai bermunculan di dalam gua. Bahkan di setiap gua monsternya berbeda-beda. Dan karena Dragon Gate ini sangat luas, jadinya banyak tempat yang belum dieksplor sama umat manusia. Dengan informasi yang ada di forum, Zhou-wen jadi semakin yakin kalau di sana nanti ada simbol dungeon yang bisa dia scan dengan HP saktinya. Saat sampai di lantai 1, Zhou-wen bertemu dengan Xiaolu. Selamat pagi tetangga anehku Mamang Zhou-wen, sapa Xiaolu. Pagi juga Xiaolu, hari ini aku mau ke Dragon Gate Grottes nih, ucap Zhou-wen. Xiaolu langsung berbunga-bunga, soalnya dirinya juga mau ke sana. Terus dia mengajak Zhou-wen dengan penuh harap agar Zhou-wen mau pergi bersamanya. Karena Zhou-wen mau, Xiaolu mengajak Zhou-wen ke sana naik hadiah lotre yang baru dia dapatkan. Naik sepeda biar sehat gitu ya, batin Zhou-wen. Setelah melihat kendaraannya, Zhou-wen pun langsung insecure. Lotre mana yang hadiahnya helikopter, cowok? Ujar Zhou-wen. Singkat cerita, mereka berdua pun sampai ke Dragon Gate Grottes. Di sana ramai orang, banyak juga yang lagi nyari party. Luas banget, jir. Di mana aku bisa nemuin simbol dungeonnya? Batin Zhou-wen. Kemudian Xiaolu tanya, kenapa Zhou-wen kelihatan bingung? Bukannya Zhou-wen kemari mau nyelesain misi? Zhou-wen menjawab kalau dia sedang mencari skill Dragon Sky. Xiaolu menyarankan untuk memburu Lotus Sky Beast. Soalnya monster inilah yang ngedrop skill Dragon Sky.
Dan karena target misi Xiaolu itu juga Lotus Sky Beast, maka dia meminta Zhou buat kerjasama. Jika nanti ada yang ngedrop skill Dragon Sky, maka skill itu bakal jadi milik Zhou. Zhou pun setuju. Dia berharap supaya rate-nya skill Dragon Sky lumayan tinggi, nggak mitos-mitos amat. Singkat cerita, mereka berdua pun sudah menemukan Lotus Sky Beast. Sebagai seorang cewek, ternyata permintaan Xiaolu adalah minta difotoin sama Zhou buat diposting di IG-nya. Terus Xiaolu mulai mengeluarkan wujud beast pendamping kupu-kupunya dan terbang ke arah Lotus Sky Beast. Dari belakang, Zhou terus merekamnya buat diupload di YouTube Manhwa Period. Melihat Loli yang kecentilan, Lotus Sky Beast langsung menyerangnya. Dengan terbang gaya kupu-kupu, Xiaolu dengan mudah menghindarinya. Dan sering adu serangan antara Loli melawan binatang buas pun dimulai. Dari jauh, MC kita jadi kameramen cuy. Dan saat merekam Xiaolu, Zhou pun menyadari simbol dungeon yang dia cari-cari. Akhirnya ketemu juga. Yes, dengan ini ada dungeon baru yang bisa ditamatkan, batin Zhou dengan senang. Singkat cerita, Xiaolu berhasil mengalahkan Lotus Sky Beast. Dia membutuhkan waktu 1 menit 5 detik untuk mengalahkannya. Dan sesuai perjanjian, jika ngedrop skill Dragon Sky, maka jadi milik Zhou. Kukira rate-nya mitos. Ternyata sekali coba langsung dapet. Apa mungkin lagi hoki ya? Batin Zhou. Hei Xiaolu, kau mau mengalahkan rekorku ya? Ucap seorang pria yang tiba-tiba datang menghampiri mereka berdua. Orang itu bernama Huang Ji, seorang mahasiswa senior di Universitas Sunset. Lalu dia memperkenalkan pria senja bercodet yang berhasil mencetak rekor baru dalam waktu 20 detik. Pria senja ini bernama Feng Qiuyan, seorang mahasiswa spesial di Universitas Sunset. Xiaolu cukup terkejut karena si senja codet ternyata masuk ke Universitas Sunset. Xiaolu nggak mungkin bisa melampaui si senja codet, soalnya si codet sudah masuk ke ranah legend dan punya skill tebasan surga. Mana mungkin Xiaolu bisa menang? Lalu Xiaolu memutuskan untuk pergi ke gua yang lain. Tapi Zhou masih ingin di sini karena belum men-scan simbol dungeon tadi. Bang Huangji mengikuti Xiaolu dari belakang, meninggalkan si senja codet bersama Zhou. Si senja codet memuji Zhou karena berhasil mengalahkan Jenderal Iblis Spesial. Kukira kau itu kuat. Ternyata cuma seorang idiot yang bisa meluangkan waktunya buat jadi kameramen, ujar si senja codet. Maafkan dia ya, si codet ini emang gak ada akhlak, ucap Bang Huangji yang minta maaf sama Zhou. Senja codet keparat. Kalau mau aku bisa dengan mudah mengalahkan Munjing, batin Zhou. Lupakan saja si senja codet sialan itu. Sekarang waktunya dungeon baru, ucap Zhou sambil mengeluarkan HP saktinya. Dijual telur bis pendamping langka. Siapa cepat dapat, lambat ketinggalan. Ayo, teriak Bang Huangji. Kau kan Zhou, kemarilah, teriak Bang Huangji pada Zhou. Bang Huangji mengatakan kalau dirinya sedang jualan telur bis pendamping. Kalau Zhou minat, Bang Huangji menyarankan untuk membeli Rock Killing. Atributnya nggak jelek-jelek amat. Meskipun attack-nya rendah, tapi defense-nya lumayan tinggi. Dan kalau beruntung, Zhou bisa mendapatkan Rock Killing yang punya defense skill Tyrant Body. Efeknya mengubah stat defense menjadi stat attack. Dengan diskon, harganya $200.000. Tapi Zhou nggak punya duit sebanyak itu. Walah, kau itu kere toh. Karena bareng Xiaolu, kukira kau itu sultan, ucap Bang Huangji. Dengan HP saktinya, Zhou men-scan telur bis pendamping Rock Killing untuk mencari telur yang punya defense skill Tyrant Body.
Kemudian Xiaolu datang menghampiri Zhou dan Bang Huangji. Ternyata Bang Huangji ini peringkat 1 di Universitas Sunset. Dia langsung menawari Xiaolu telur bis pendamping sebagai penglaris karena dari tadi belum ada yang beli. Kenapa si peringkat 1 kerja banting tulang nyari duit? Tanya Zhou. Lalu Bang Huangji menjawab kalau dia lagi ada proyek buat game. Mendengar itu, Zhou cukup terkejut. Nggak pakai lama, Zhou langsung mencoba gamenya. Ini parah banget bang, alpha test aja nggak sampai nge-lag kayak gini, ucap Zhou. Dari penjelasan Bang Huangji, Zhou menyimpulkan kalau Bang Huangji sedang membuat game yang mirip sama game Dungeon di HP saktinya. Zhou pun memuji ide game dari Bang Huangji. Tapi meskipun gamenya sudah sempurna, pasti tidak akan sesakti game Dungeon di HP saktinya. Tapi setidaknya Zhou bisa membantu Bang Huangji untuk menyempurnakan gamenya. Gak usah nangis Bang Huangji, namanya juga baru ngerintis, ucap Xiaolu yang lagi menenangkan Bang Huangji. Kemudian Bang Huangji meminta Zhou buat jadi rekan bisnis untuk mengembangkan gamenya. Dan karena Zhou setuju, Bang Huangji memberikan 1 telur bis pendamping di dalam tasnya sebagai hadiah buat Zhou. Hei Mamang Zhou, sini ku gacain, ucap Xiaolu dengan penuh percaya diri. Wah anjir, dapat skill Tyrant Body cok, batin Zhou. Besok-besok kalau ada hal yang berbau gacha, aku akan minta tolong padamu, ucap Zhou pada Xiaolu. Singkat cerita, Zhou pun kembali ke asrama. Lord kambing kita udah tepar gara-gara kekenyangan cuy. Zhou cukup senang dengan telur bis pendamping itu dan bertekad membantu Bang Huangji sekuat tenaga. Tiba-tiba Mak Wet Diting langsung mencaplok telur bis pendamping langka itu dan benjolah kepala si Diting. Zhou login ke kuil Buddha versi gaming. Monster Buddha Lotus sudah menunggunya di kolam. Nggak pakai lama, Zhou pun langsung mencoba skill barunya, yaitu Dragon Sky. Singkat cerita, si kodok mengeluarkan serangan nafas hitamnya. Skill Dragon Sky membuat Zhou menghindar dengan mudah. Energi yang digunakan juga termasuk sedikit. Dengan ini, Zhou sudah selesai mengetes skill Dragon Sky. Preman terbang pun mengakhiri si kodok. Dan tawar, si kodok ngedrop telur bis pendamping. Telur yang ini statnya biasa aja, tapi punya 4 skill. Ketimbang jadi makanannya si Diting, Zhou menggabungkannya dengan preman tulang. Meskipun rate-nya cuma 36%, semoga saja berhasil. Xiaolu, pinjamkan aku keberuntunganmu, teriak Zhou. Dan fusion pun berhasil. Preman tulang sekarang berevolusi menjadi preman bunga. Gigi banget jir, semua statnya hampir mentok loh. Bahkan punya 4 skillnya Buddha Lotus, teriak Zhou. Wah anjir lah, berapa banyak ya stat lucknya Xiaolu, nyebut namanya doang aja bikin hoki cowok, ujar Zhou dalam hati. Sekarang saatnya Zhou mencoba dungeon baru. Lotus Sky Beast versi gaming sudah menyambutnya. Preman bunga, tunjukkan kekuatanmu, teriak Zhou. Preman bunga mulai mengeluarkan mata ketiganya dan dawar. Serangan itu membuat Lotus Sky Beast terjatuh. Nggak pakai lama preman bunga langsung meluncur dan jelep, Lotus Sky Beast langsung mokat. Cepet banget jir, nggak ada 10 detik, ucap Zhou. Ternyata keberuntungan Xiaolu belum habis. Zhou dapat drop telur bis pendamping. Kalau digabungin sama preman bunga, pasti preman bunga bakal evolusi jadi preman bunga terbang. Dan saat dilihat, rate-nya cuma 0,6%. Nggak bisa, ini harus Xiaolu sendiri yang ngeklik biar sukses. Akhirnya Zhou pun memberikan telur bis pendamping itu buat dimakan sama Diting.
Kemudian Diting mulai bercahaya. Akhirnya Diting naik ke tingkat legend. Semua statnya menembus batas legend, yaitu 21. Stat mentoknya legend itu 20, tapi semua stat Diting 21. Makhluk mitik emang beda coy, batin Zowen. Lalu dia penasaran dengan skill Life Provident, dan gak pakai lama dia langsung mencobanya. Meskipun Zowen menutup mata, dirinya bisa merasakan semua hal yang ada di sekitarnya. Dia bahkan bisa merasakan semua hal yang ada di luar asrama. Dengan skill ini ditambah dengan skill Dragon Sky, Zowen merasa kalau dirinya akan bisa pergi ke puncak mimbar Dewa Api. Dan tanpa basa-basi lagi, Zowen pun sudah login ke dalam game dan bersiap menaklukkan mimbar Dewa Api. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Tapi nggak apa-apa, kita akan lanjut lagi kalau chapter 90-nya udah keluar. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Terus jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.